Eh, Baik, hari ini kita akan membicarakan salah satu analisis di dalam komunikasi interpersonal, yaitu yang disebut sebagai transactional analysis atau analisis transaksional dari Eric Berne. Eric Berne. Jadi sebenarnya Eric Berne ini nama lengkapnya seperti ini. Baik, saya pindahkan dulu ke sini. Oke. Eric Leonard Bernstein. Ya, 10 Mei ulang tahun ya. Bulan Mei sekarang, tahun 1910. Sudah wafat tahun 70. Jadi sudah ketika Anda belum lahir, dia sudah wafat. Dari Montreal, Kanada, eh, California, Amerika Serikat, keluarga negaraannya orang Kanada ya, Amerika Serikat. Profesinya adalah psikiater, penulis, pendiri teori analisis transaksional. Dan dia sendiri adalah lulusan kedokteran McGill University, Montreal, Kanada. Kemudian pindah ke Amerika Serikat, melanjutkan pada residensi psikiatri, pelatihan psikoanalisis di bawah bimbingan Erik Erikson, tokoh psikologi perkembangan. Nah ini kalau mempelajari psikologi komunikasi pasti muncul nama ini, Erik Erikson. Selain psikoanalisis itu uh, Salomo Sigismund Freud atau Sigmund Freud. Nah sebenarnya si Eric Berne ini memang terinspirasi ya pemikirannya dari psikoanalisisnya adalah Sigmund Freud, maka disebut dia pernah mengikuti pelatihan psikoanalisis Freudian ya. Kemudian dia memilih keluar dan mengembangkan pendekatannya sendiri karena menganggap psikoanalisis terlalu rumit dan tidak langsung menyentuh kehidupan nyata pasien. Jadi psikologi klinis. Jadi ini bagaimana cara eh, melihat dari sebuah komunikasi, suatu bentuk peristiwa komunikasi khususnya interpersonal dan kondisi yang sehat menurut Eric Berne. Ya. Jadi penjelasannya adalah nanti kita akan lihat beberapa kaitannya dengan apa itu disebut sebagai analisis transaksional. Nah, beberapa hasil karya sejumlah buku dalam psikologi, terutama psikologi psikiatri populer. Satu, Transactional Analysis, Psikoterapi tahun 61, Games People Play. Nah, ini yang paling populer, Games People Play, yang diantaranya adalah berkaitan dengan ini, analisis transaksional. Yang paling terkenal menjelaskan permainan psikologis dalam interaksi sosial, dan ini yang bestseller ya. Yang menjadikan transactional analysis itu terkenal terutama di dalam dunia terapi. Jadi bersumber dari buku yang nomor dua ini. Kemudian What Do You Say After You Say Hello? Ini juga buku populer ya. Konsep tentang skrip kehidupan, bagaimana orang mengulangi pola hidup yang ditanamkan sejak kecil. Jadi ada unsur psikologinya, ada unsur interpersonalnya, terutama dalam transaksi ya. Pada hakikatnya berkomunikasi itu juga bagian daripada transaksi. Oke, nilai manfaat memahami TA atau AT ini, analisis transaksional atau TA, dan transactional analysis. Pertama adalah mencoba memahami dirinya, membantu mengenali kondisi ego. Jadi nanti akan dijelaskan kaitannya ada tiga unsur atau tiga oknum disebutnya adalah ada parent, adult, dan child yang sedang aktif saat berinteraksi serta pola komunikasi yang sering kita ulang tanpa sadar. Jadi uh, nama juga analisis. Jadi yang ditelaah atau ditelitinya adalah
narasinya, jadi transaksinya. Jadi apa yang disampaikan itu bisa dianalisis. Nah, dianalisis dari ketiga ego ini, kondisi ego state ini. Jadi parent, adult, and child. Sebenarnya tadi disebutkan bahwa Eric Berne ini terinspirasi atau pernah mengikuti pelatihan dari psikoanalisisnya Freud, ya. Freudian ya, psikoanalisis Freudian atau pelatihan Freudian, di mana Freud menjelaskan tentang satu satu konsep ya, yang dinamakan id, ego, superego. Jadi id, ego, superego. Yang mirip-mirip seperti ini, kalau di Eric Berne menggunakan istilah parent, adult, and child, sementara si apa psikoanalisisnya Freud ya, Sigmund Freud itu menjelaskan tentang tiga oknum atau tiga peran, yaitu sebagai id atau ego atau superego. Jadi id itu dorongan hewaninya, jadi yang tidak memperhatikan aspek moral segala sesuatu. Yang penting apa yang diinginkan terus terpenuhi, itu id, ego. Id-nya. Ego itu pemikiran dewasa yang mempertimbangkan dengan berbagai hal, ya termasuk juga nilai manfaatnya dan seterusnya. Itu kecerdasan muncul di ego. Dan super ego itu norma, ya normatif. Nah, kemudian dimodifikasi oleh Eric Berne dengan tiga yang disebut sebagai ego state, ya, parent, adult, and child. Jadi untuk memahami diri sendiri, ya kalau Anda mempelajari apa manajemen komunikasi dari Michael Kay, itu model komunikasinya ada yang disebut sebagai self, lalu kemudian baru dilapisi di lapisan berikutnya adalah interpersonal. Uh, yang self itu berkaitan dengan apa yang disebut sebagai intrapersonal. Dan minggu minggu lalu saya sampaikan bahwa bentuk komunikasi yang berdasarkan jumlah seperti buku Prof. Dedi, kalau pengelompokan yang disebut bentuk itu adalah berkaitan dengan jumlah partisipannya, jumlah komunikannya. Maka ada yang disebut sebagai intrapersonal yang di mana jumlah komunikannya adalah sendirian. Lalu kemudian interpersonal itu dari mulai dua orang. Jadi minimumnya terjadi transaksi di antara dua orang. Nah, Michael Kay menjelaskan bahwa ketika berkomunikasi interpersonal itu tidak terlepas dari satu bentuk sebelumnya apa yang disebut sebagai self atau intrapersonal. Ada self. Kalau di psikologi komunikasi dikenal nanti juga ada yang disebut sebagai konsep diri, self concept ya. Ada yang disebut sebagai konsep diri dan citra diri. Nanti itu bagian di psikologi komunikasi dipelajarinya. Nah, itu pemahaman diri. Jadi, memahami terlebih dahulu sebelum berinteraksi, berkomunikasi secara interpersonal dengan orang lain. Kemudian yang kedua, perbaikan komunikasi. Jadi, agar komunikasi itu jauh lebih sehat, yang efektif. Efektif minggu lalu kan sudah dijelaskan, yaitu antara R berbanding S sama dengan satu atau garis asintutnya satu. R itu receiver, S itu adalah sender, jadi antara dua yang menerima dan yang mengirimnya itu mendekati angka satu. Nah, itu yang efektif. Dan lebih sehat, sebenarnya itu bisa dijelaskan, komunikasi yang lebih sehat, itu dijelaskan, ada konsep lain yang saya munculkan, apa yang disebut sebagai komunikologi Hadot, itu untuk menuju komunikasi yang sehat. Nah, bagaimana perbaikan komunikasi ini terjadi dengan memahami transactional analysis ini. Nah, di antaranya yang disarankan oleh
Eric Berne adalah untuk menjaga transaksi itu adult to adult ya. Jadi egonya adult itu ya yang dewasa lah gitu, sama seperti pemikirannya Sigmund Freud. Sigmund Freud dengan yang disebut sebagai ego. Kalau ini egonya sendiri terdiri dari tiga gitu. Di luar tiga, kalau psikologi apa psikoanalisis Sigmund Freud, ego itu salah satu oknum atau salah satu apa entitas di luar id dan superego. Nah, kalau Eric Berne menyebutkan ego itu terdiri dari tiga, jadi parent, adult, and child. Nah, yang sehat itu adalah jika berkomunikasinya adult to adult, ya. Itu perbaikan komunikasi itu yang terjadi seperti itu. Dan tanpa kita sadar, seperti di poin ke satu, bahwa berkomunikasi dengan orang lain itu terbentuk dengan polanya sendiri dan seringkali kita ulang-ulang tanpa sadar karena sesuatu yang sebutnya seperti hanya alami. Nah, karena itulah kita bisa analisis peran manakah yang sedang kita mainkan ketika terjadi transaksi pesan antara satu dengan yang lainnya, apakah parent, adult, atau child. Kemudian yang ketiga itu adalah konteks terapi. Jadi TA atau AT ini membantu klien memahami, memutus pola-pola lama atau skrip yang merusak dan serta memilih ulang cara hidup yang lebih sehat dan bebas. Jadi ada kalanya eh, relasi antara dua individu atau lebih atau dalam konteks interpersonal itu menunjukkan tidak sehat dan itu mempengaruhi secara kejiwaan, secara psikologis mempengaruhi seseorang yang terlibat di dalam transaksi itu. Maka kemudian bisa diukur atau bisa dianalisis bagaimana transaksi yang dinarasikan satu dengan yang lain untuk dilakukan sebuah terapi, yaitu menuju supaya di nomor dua tadi, supaya adult dengan adult itu yang lebih sehat menurut Eric Berne. Kemudian juga ada aplikasi yang lebih luas lagi, misalnya yang tidak hanya dalam psikoterapi tetapi juga dalam pendidikan. Misalnya antara dosen dengan mahasiswa, guru dengan murid, relasi antara mereka gitu ya di dalam dunia pendidikan, dunia kelas dan seterusnya. Kemudian juga di dalam manajemen dan organisasi, misalnya komunikasi di dalam sebuah tim di ad hoc misalnya atau di sebuah organisasi atau institusi. Kemudian konseling keluarga dan pasangan. Di Amerika itu populer yang disebut sebagai komunikasi keluarga, family communication. Ternyata budaya di Amerika yang mirip-mirip sebenarnya budaya yang di daerah salah satu daerah etnis kita, terutama daerah Sumatera, Sumatera Utara. Jadi ketika eh, seorang anak sudah mulai usia belasan, dari mulai apa namanya akil balik lah kalau dalam bahasa kita, itu kemudian harus mandiri, jadi harus lepas dari keluarganya. Bahkan ketika bayi baru lahir, lalu kemudian itu tidurnya dipisahkan dengan orang tuanya. Jadi ada box tersendiri, ada kamar tersendiri. Nah kalau kita tidak, bayi itu ada di sebelah ibunya. Pada saat apa namanya tertidur, bayi itu ada di sebelah ibu, di antara dua ayah dan ibunya. Nah itu apa berbeda sekali gitu. Sehingga kemandirian itu boleh ditumbuhkan sejak bayi. Nah, akhirnya implikasinya banyak yang terjadi persoalan-persoalan keluarga atau pasangan tertentu ketika dia menghadapi persoalan-persoalan hidup yang lebih luas, relasi dengan yang lainnya. Sehingga kenapa tadi komunikasi keluarga menjadi populer karena ternyata budaya mereka itu memungkinkan semakin longgar yang disebut sebagai ikatan keluarga. Nah, berbeda dengan di kita.
Kemudian aplikasi dalam yang lainnya adalah tentang pelatihan kepemimpinan leadership yang ini eh, bagaimana apa peranan atau apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin di dalam sebuah kelompok atau sebuah organisasi atau sebuah pasukan tertentu yang bisa memahami satu dengan lain kepada bawahannya dan seterusnya. Itu nilai manfaat analisis transaksional. Nah, ditegaskan bahwa Eric Berne ini tokoh revolusioner dalam dunia psikologi yang berani mempertahankan, menyederhanakan teori kompleks yang menjadi alat praktis yang bisa dimengerti dan digunakan masyarakat umum. Melalui analisis transaksional, ia membantu banyak orang menyadari hubungan mereka, memperbaiki komunikasi interpersonal, dan membentuk hidup lebih sadar dan otentik. Nah, ini sebenarnya bagian daripada kritik terhadap psikoanalisisnya Sigmund Freud. Psikoanalisis Sigmund Freud sebenarnya sudah dikritik oleh behaviorisme. Nah, kalau Anda mempelajari di psikologi komunikasi, tahapan awal untuk mempelajari kejiwaan namanya psikologi, jadi ilmu tentang kejiwaan, itu kemudian dikritik habis-habisan oleh behaviorisme. Behaviorisme itu lebih pada behavior, bukan kejiwaan, tapi kepada keperilakuan. Jadi bergeser di situ. Nah, Eric Berne masih tetap mempertahankan ada unsur kejiwaannya, apa psike ya, psiko ya, ada dalam kejiwaan, tetapi dia menggabungkan juga dengan sebuah transaksi dengan relasi sosial. Jadi dua orang atau lebih itu dengan memperhatikan pola-pola hubungannya dan terutama adalah mencoba menganalisis dari apa yang dipertukarkannya. Jadi pada kajian-kajian pesan yang dipertukarkannya. Oke, sekarang masuk pada pembahasan apa yang disebut sebagai transactional analysis. Ini ada sebuah teori kepribadian dalam sistem terapi yang menganalisis transaksi atau interaksi sosial antar individu atau interpersonal. Jadi eh, satu individu dengan individu yang lain itu terjadi transaksi atau interaksi di antaranya, lalu kemudian menunjukkan apa bisa bernilai manfaat tadi di antaranya adalah untuk terapi, untuk perbaikan, untuk kesuksesan, keberhasilan berkomunikasi dan komunikasi yang lebih sehat gitu. Tujuan utama memahami, memperbaiki komunikasi, membantu individu menyadari pola-pola perilaku mereka dan mengubahnya menjadi lebih sehat begitu ya. Jadi tujuannya jelas seperti apa yang dikatakan oleh Eric Berne bahwa memahami ini adalah akhirnya adalah kita bisa memperbaiki komunikasi kita dengan lawan bicara kita. Nah ini konsep utama dalam transactional analysis ya. Di situ ada ego state. Ego state ini yang tiga oknum tadi yang dijelaskan oleh Eric Berne, yaitu ada parent, ada adult, ada child. Lalu penjelasannya dan kemudian contoh-contohnya di sini. Misalnya parent atau orang tua, penjelasannya adalah nilai-nilai, aturan, nasihat, apalagi orang sebagai apa namanya cerminan figur orang tua atau menunjukkan figur otoritas. Jadi penjelasan tentang nilai aturan atau figur otoritas. Nah, contoh kalimat yang disampaikan atau narasi yang disampaikan yaitu kamu harus bekerja keras, jangan malas. Nah, itu nilai-nilai aturan atau nasihat dan figur orang tua. Banyak kata-kata yang lain atau apa narasi yang lain yang mencerminkan nilai-nilai aturan, nasihat, dan mencerminkan figur dari orang tua atau figur otoritas. Itu ego state-nya parent atau orang tua. Sekarang ego state-nya adult atau dewasa yang bercirikan rasional, logis, objektif, kemudian mengambil keputusan berdasarkan fakta.
Nah, contohnya apa data yang mendukung pendapat ini. Jadi silakan ajukan argumentasi dan apa faktualnya atau data dukungnya di otentitas argumentasi itu, sumber-sumber yang jadikan rujukan. Nah, itu hal-hal yang sifatnya rasional, logis, objektif. Nah, yang tadi disarankan supaya bisa lebih sehat itu adalah adult to adult. Jadi mendukung apa namanya yang harusnya rasional, logis dan objektif. Nah, ini konsep ini sebenarnya adalah lebih mencerminkan budayanya adalah budaya budaya Barat, budaya dalam hal ini Kanada atau Amerika ya, California di situ. Nah, sehingga adult itu yang rasional dan logis objektif itu sangat ditekankan sekali. Padahal ada beberapa konsep lain, misalnya tentang budaya Timur, tidak harus kemudian adult menjadi sesuatu alat yang menunjukkan kesuksesan atau kesehatan sebuah proses komunikasi. Oke, kemudian makanya itu ada satu yang dipelajari misalnya tentang apa yang disebut sebagai komunikologi Hado yang tadi saya sebutkan. Nah, yang ego state yang ketiga adalah child, anak-anak. Ya, berisi emosi, intuisi, perilaku yang dikembangkan sejak kecil. Jadi ada unsur-unsur emosionalnya, ada intuisi, kemudian yang berkembang sejak dia diperkenalkan dalam perilaku atau tata aturan yang diajarkan oleh orang terdekat kita dan significant others kita. Apakah itu pun orang tua, apakah kakak, ataukah pembantu PRT, pembantu rumah tangga, dan seterusnya. Tapi itulah yang kemudian yang diajarkan ketika manusia itu menjadi anak-anak. Dan ketika sudah dewasa pun, ego state-nya anak-anak ini masih terbawa. Misalnya contoh pernyataan, aku takut, saya tidak mau ini, tidak mau ke sana, jadi ada uh, rasa emosi takut, kemudian ya karena capek belajar, aku mau main, seterusnya itu ada beberapa kalimat. Nah, pada suatu waktu almarhum Gus Dur itu mengkritik dengan satu kalimat yang cukup tajam itu mengkritik DPR yang disebut sebagai taman kanak-kanak. Karena barangkali juga mungkin pelajari ini ya, bahwa kalimat seringkali dilontarkan para anggota DPR itu yang tercermin itu adalah kalimat emosional intuitif yang berkembang pada anak-anak sehingga dikatakan sebagai taman kanak-kanak ya anggota DPR itu sebagai sebuah taman kanak-kanak. Konsep utamanya tiga ini dan penjelasan serta contohnya. Jadi eh, yang pertama kaitan dengan ego state itu ya ego state itu ada parent child and ada parent adult and child. Kemudian, nah ini setiap individu itu tidak menetap dalam satu ego saja, ego state, ego state-nya saja, tetapi dia berpindah-pindah antar ketiganya dalam berbagai interaksi. Jadi ketika misalnya seorang berkomunikasi interpersonal dengan lawan bicaranya dan itu relasinya adalah sebagai teman di perkuliahan, maka kemudian dia berpindah apa, ego state-nya itu dari adult misalnya. Suatu ketika bertemu atau berkomunikasi dengan orang tua, maka kemudian dominan orang tersebut adalah dengan ego state-nya adalah child. Nah, begitu seterusnya. Jadi dia berpindah satu dengan yang lainnya. Oke, ini hurufnya kecil-kecil. Transaksinya, coba kita lihat unit dasar komunikasi interpersonalnya. Itu yang disebut sebagai transaksi. Ketika dua orang berinteraksi, saling mengirim dan menerima satu ego state-nya. Nah, ini Eric Berne mencoba membagi apa yang disebut jenis transaksi, apa yang disebut sebagai complementary transaction,
kemudian cross transaction dan ulterior transaction. Nah, kalau transaksi yang saling melengkapi, complementary, uh, biasanya komunikasi katanya berjalan lancar. Misalnya, ini contoh kalimat yang adult to adult, jadi adult ke adult. Apa kamu bisa membantu saya menyusun laporan ini? Itu seseorang menyampaikan si A menyampaikan kepada lawan bicaranya, katakanlah si B, itu dengan harapan mendapatkan reaksi yang sama, complementary, karena yang berbicara dengan kalimat, apakah kamu dapat bantu saya untuk menyusun laporan ini, itu adalah transaksinya adult. Dengan satu harapan lawan bicaranya akan menyampaikan juga adult. Dan ternyata B menjawabnya tentu saya punya waktu sekarang. Nah, dijawabnya juga dengan adult. Nah, itulah yang kemudian yang disebut complementary. Jadi saling melengkapi. Nah, dalam komunikasi interpersonal menurut Eric Berne ini yang komunikasi yang lancar, yang sehat, yang baik. Oke, kemudian yang kedua adalah cross transaction, komunikasi yang menyilang. Komunikasi terganggu karena ego state-nya tidak selaras. Misalnya, si A menempatkan egonya adalah ego adult. Ya. Tolong matikan TV-nya, itu adult. Dengan harapan direaksi oleh B itu adult. Tetapi kenyataannya B itu menempatkan ego state-nya ada child yang menganggap padahal lawan bicaranya adalah parent. Nah, apa kalimatnya? B itu kamu bukan bosku, jangan nyuruh-nyuruh aku. Gitu. Nah, itu jawaban adalah jawaban child, jawaban anak-anak seolah kepada yang lebih superior. Ya, dalam ini egonya, ego state-nya adalah parent. Jadi, padahal bisa dijawab dengan adult lagi, baik saya akan matikan, selesai. Tapi di jawabannya adalah dengan menempatkan posisinya sebagai child yang tidak mau disuruh. Ya, oke. Jadi itu yang disebut cross transaction. Jadi komunikasi yang menyilang, komunikasi yang bisa kemungkinan terganggu karena tidak selaras. Kemudian ulterior transaction, transaksi terselubung. Ada pesan tersembunyi sering terjadi dalam permainan psikologi. Contoh, eh, misalnya A, dia sedang mengeluh gitu. Eh, Adult dengan harapan eh, adult juga, tetapi eh, child-nya, Pak, ego state child-nya minta perhatian. Dia mengeluh, aku selalu harus melakukan semuanya sendiri. Itu sebenarnya pernyataan adult, sekaligus juga ada pernyataan di apa namanya disembunyikan sebenarnya adalah pernyataan dari child. Jadi ingin mendapatkan uh, perhatian, ya posisi perhatian. Lalu B itu menjawabnya malah kemudian parent merespon child. Jadi yang tersembunyi itu yang kemudian direspon. Ya sudah, biar aku yang kerjakan sekarang. Nah itu itu parent yang berperan. Ego state-nya itu parent untuk mengomentari keluhan tadi. Yang sebenarnya keluhan itu diharapkan ada mendapatkan reaksi ada. Tapi yang tersembunyi nih itu yang kemudian diberi reaksi oleh lawan bicara nih, oleh B. Oke, itu transaksi. Kemudian life script-nya, skenario hidupnya, bahwa skenario hidup adalah pola hidup tidak sadar dan dibentuk oleh sejak masa kanak-kanak dan bisa mempengaruhi keputusan dan hubungan seorang sepanjang hidup. Uh, Misalnya seorang merasa tidak layak sukses karena sering ditegur dan kritik sejak kecil. Atau sebaliknya seseorang merasa harus menyenangkan orang lain agar diterima. Nah ini lebih tepat sebenarnya kembali lagi dalam psikologi komunikasi. Tapi ini kalau dalam konsep manajemen komunikasi ini memang diperlukan ketika uh,
bahwa cerminan kita bisa memiliki secara strategis. Sekarang ini judul mata kuliah ini juga ada kata-kata strategis. Menempatkan secara strategis berkomunikasi dengan orang lain sebenarnya adalah kumpulan masa lalu kita yang masuk pada gudang memori kita, bahwa ada perilaku-perilaku tertentu ketika kita sedang mulai mengenal bahasa, mulai mengenal perilaku, mulai mengenal etika, norma yang diajarkan oleh orang terdekat kita, misalnya orang tua atau kakak atau siapapun, PRT, apa ART, asisten ahli, asisten rumah tangga. Eh, Intinya adalah dalam suasana, bentukan suasana bagaimana yang akhirnya menambah sadar atau tidak sadar bahwa kita pada saat dewasa, pada saat remaja mulai dewasa, itu akan memiliki sebuah pola tertentu, dan itu adalah hasil kumulatif dari gudang memori yang ada pada masa kanak-kanak. Terutama itu berkaitan dengan Golden Age. Ya, Golden Age itu 5 tahun ke bawah. Kan itu terkenal, ada yang disebut sebagai balita, ya, bayi 5 tahun. Ya. Jadi 5 tahun pertama itu sangat menentukan tentang kemampuan, perasaan, ke, apa namanya, emosi, rasional itu diajarkan karena orang terdekat kita. Bahkan jauh sebelumnya orang Jepang sendiri memperkenalkan bagaimana kemampuan otak kita bisa berkembang dengan baik itu justru pada saat sedang di dalam kandungan. Jadi dalam kandungan itu diperkenalkan musik-musik Mozart misalnya. Mozart itu adalah seorang jenius, jadi pemusik jenius. Kita bisa bayangkan usia 5 tahun dia mengarang beberapa lagu dan populer sampai hari ini, sudah ribuan tahun. Sampai hari ini itu waktu dikarangnya atau diciptakannya itu pada saat usia 5 tahun, dan tidak tanggung-tanggung dia menciptakan lagu itu adalah lagu dengan komposisi orkestra. Nah, kalau kita membuat lagu biasanya hanya hanya bentuk apa namanya kalimat lirik, gitu, lirik dengan ritme atau melodinya. Tapi kalau ini tidak, uh, tidak hanya kemudian bentuk nada, tetapi ini untuk piano, ini untuk cello, ini untuk bass, ini untuk drum, dan seterusnya dibuatkan secara lengkap oleh Mozart. Dan luar biasa, usia 5 tahun dia menciptakan itu, dan sampai sekarang bisa kita nikmati. Nah, karena kejeniusan ini, lalu kemudian dijadikan sebuah hipotesis oleh para ilmuwan di Jepang. Kalau begitu, hasil karyanya, hasil karya lagu-lagunya itu adalah karya yang jenius juga. Maka kemudian dia mencoba melakukan eksperimen. Jika musik itu diperdengarkan kepada bayi yang masih di dalam kandungan, perlu dicatat ya, bahwa selama masa alat indera yang sudah bekerja, sudah berjalan, sudah berfungsi, ketika di dalam kandungan itu hanya satu, yaitu pendengaran. Ya, selain juga tentu haptik lah, apa, kulit ya. Jadi kulit tapi tidak bisa langsung menyentuh pada kulit orang tuanya, karena tidak bisa langsung antara kulit satu dengan yang lain, kecuali melalui kulit ibunya. Tapi kalau pendengaran itu bisa tembus. Jadi memperdengarkan musik dari luar, apalagi diperdengarkan kepada perutnya, maka itu akan terjadi reaksi yang positif. Ya. Dan ketika alat indera ini menerima informasi, ya, maka otomatis neuron atau saraf-saraf itu akan berkembang jauh lebih lebih cepat. Jadi lebih banyak neuron yang tumbuh berkembang, maka akan lebih cerdas anaknya. Jadi begitu konsepnya seperti itu. Sehingga nanti begitu lahir, anak itu sudah memiliki bekal
yang apa cukup berkaitan dengan satu sisi, yaitu adalah pengembangan neuron di dalam otaknya akibat dari lagu-lagu yang diperdengarkan ketika masih bayi. Dalam konsep budaya Sunda misalnya, seringkali kan diajarkan supaya menghindari kata-kata kasar, lalu kemudian sering mengelus-ngelus perutnya, lalu kemudian kata-kata pujian, bahkan doa di situ disampaikan. Sehingga ada yang ekstrim juga, tidak mau misalnya memotong ayam atau mencacah ayam untuk bikin masakan kalau sedang hamil. Saking dijaganya itu ada perilaku tertentu yang jangan sampai mempengaruhi apa namanya perilaku anak di dalam kandungan. Nah, jadi kurang lebih sama antara orang kita, orang budaya di kita dengan orang Jepang. Prinsipnya adalah bagaimana kesadaran itu muncul sejak anak-anak. Nah, yang tadi disebutkan Golden Age. Sekarang malah itu melebar, bukan hanya 5 tahun, 10 tahun. Jadi masa 10 tahun ke bawah itu masa yang luar biasa, apa harus dikembangkan dengan berbagai apa pengetahuan neuron untuk memperbanyak neuron dari anak tersebut. Nah, karena itulah kembali di Jepang ini saya dapat cerita pengalaman dari Ibu Rektor ya, sebelum Pak Rektor yang sekarang, Ibu Rektor. Beliau lulusan Jepang. Eh, Ketika di sana itu bawa bayi, karena suaminya juga kuliah sama di Jepang, bawa bayi. Dan karena penduduk asli di Indonesia masih tetap diperbolehkan dengan tata cara Indonesia. Tapi kalau penduduk Jepangnya sendiri, ketika dia melahirkan bayi, itu masa cutinya, kalau cuti hamil ya di kita itu hanya sekitar 3 bulan, 4 bulan. Kalau di sana di Jepang itu cuti hamilnya 7 tahun. Jadi kalau seorang pekerja di satu aktivis bekerja di satu perusahaan, ketika dia hamil dan melahirkan, maka dia harus off, diberi cuti oleh negara itu selama 7 tahun. Nah, apa yang dilakukan selama 7 tahun adalah betul-betul mengasuh fokus pada anaknya sampai kemudian usia 7 tahun itu adalah usia sekolah, masuk sekolah. Jadi itu betul-betul di apa diberikan beban tanggung jawabnya sampai kemudian anak itu menjadi modal untuk menjadi cerdas gitu dengan berbagai apa tindakan-tindakan apa parentingnya apa namanya ke perilakuan orang orang tuanya gitu. Jadi dari mulai diajarkan etika. Contoh misalnya mereka di SD di apa di TK itu kalau di kita kan mulai belajar calistung. Jadi bagaimana cara mengkalikan, menjumlah dan sebagainya. Kalau di Jepang tidak. Awal-awal itu hanya bermain saja, tapi menanamkan etika. Misalnya kalau masuk kelas buka sepatu, maka itu diajarkan sepatu itu disimpan itu menghadap keluar. Dan itu ditekankan betul. Jadi pada saat itu salah sepatu itu jejer rapih keluar, itu menghadap keluar. Lalu kemudian ada makanan, diberi bekal makanan. Lalu kemudian etika berbagi, gitu ya, saling peduli terhadap sesama. Jadi itu keren makanan yang dimiliki dengan mengambil makanan dari kawannya, yang dibagi oleh kawan. Lalu kemudian bagaimana mencuci piring, bagaimana saling perhatian satu dengan lain, saling membantu. Itu begitu saja belajar etika bertahun-tahun supaya kepatuhan terhadap etika itu sangat ini. Jadi kita lihat saja bagaimana keteraturan orang Jepang itu terhadap regulasi, terhadap apa aturan di apa namanya di jalan di umum misalnya bagaimana naik kereta api cepat itu kalau antrian sampai mengular panjang gitu. Tidak ada kemudian yang menyelek begitu untuk duluan sehingga crowded di pintu masuknya kendaraan atau di kereta api umum. Tapi betul-betul ngantri saja. Jadi pada saat taksi pun lewat, kalau misalnya belum bagiannya, ya dia tidak bisa berani untuk mendahului gitu.
Jadi itu etika yang sangat luar biasa dijaga. Atau misalnya, eh, misalnya saya pernah ke Tsukuba University itu ada kantin nih ya. Jadi kalau kantin makan di kantin itu, selain memilih itu sudah jelas ada ini makanan ini kalorinya sekian, ini kalorinya eh, tulisan kalori di makanan itu untuk mereka yang mengenai keluhan diabetes, jadi sudah bisa diukur kalorinya. Setelah selesai, itu tidak ada petugas yang kemudian membersihkan meja, membereskan meja, mengelap dan seterusnya. Semua dikerjakan oleh pembelinya. Jadi kalau selesai makan, si piring yang kotor itu dia bersihkan mejanya oleh si pembeli itu. Dibawa piring itunya, nanti sendok ke sendok kotor sebelah mana, atau pisau-pisau yang kotor sebelah mana, piringnya sebelah mana, terus minum itu gelasnya di sebelah mana. Semua diatur. Terus kemudian tidak boleh ada sisa, kecuali misalnya kalau ikan misalnya itu apa namanya uh, apa ikan itu ya apa duri-durinya itu kan tidak dimakan itu ada. Jadi durinya dibuangnya ke sebelah sini, lalu kemudian dan itu betul-betul bersih. Tidak ada petugas. Kalau kita terlalu manja atau mungkin merasa karena saya sudah bayar, maka saya ingin dilayani gitu. Sehingga kita termasuk yang manja juga gitu. Kalau mereka betul-betul dikerjakan oleh mereka sendiri. Nah itu suatu didikan yang luar biasa kan itu dimulai dari anak-anak. Jadi pola pola hidup sadar tidak sadar itu terbentuk pada masa kanak-kanak. Nah, itu yang disebut sebagai life script-nya atau senario hidup dari konsep uh, transactional analysis ini. Jadi, ketika merasa tidak mampu, merasa apa namanya dia arogan dan sebagainya itu karena memang uh, dididik dari sejak kecil. Jadi saya punya teman dulu itu kena didik oleh orang tuanya. Orang tuanya itu tingkat feodalistiknya tinggi karena kerjanya di perkebunan. Jadi di perkebunan itu pola-pola feodalistik sangat ditekankan. Jadi anak-anak itu jadi perilakunya adalah feodal. Jadi apalagi menempatkan tulisan Raden di depannya itu sudah menunjukkan bahwa dia adalah golongan menak gitu. Jadi menganggap yang lain itu menjadi kecil. Saya dididiknya adalah dari sejak kecil seperti itu. Nah, kalau sering dikritik, eh, lebih banyak misalnya kata jangan atau tidak boleh, maka kemudian ke depannya, masa ketika dewasanya, itu akan menjadi banyak larangan atau hal-hal yang kemudian seperti ini. Saya tidak layak sukses karena saya dari sejak itu ya seringkali dikritik, ditegur, atau dilarang tidak boleh mengerjakan sesuatu. Jadi tingkat keberanian itu akan berkurang atau sedikit dibanding dengan mereka diberikan kesempatan. Nah, ini contoh live script dari transactional analysis uh, yang nanti akan mempengaruhi pola-pola komunikasi interpersonal pada adult to adult. Baik, sampai di sini dulu nanti akan kita lihat lagi. Saya akan berikan kesempatan kepada saya stop share dulu, berikan kesempatan pada Anda yang mau bertanya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Iya, terima kasih Prof. Engkus. Ya, Pemaparan materinya ini menarik ya teman-teman ya, karena di keseharian pun sebetulnya kita melakukan ini gitu ya, melakukan transaksional analisis ini secara tidak sadar gitu ya. Ketika teman-teman berhadapan sama dosen itu adult adult gitu ya, bahkan misalnya adult to parents gitu kalau lagi bimbingan. Tapi juga kalau sama orang tua itu berubah di kampusnya dewasa, ketika ketemu orang tua jadi child lagi gitu ya, jalan hmm, dan lain-lain. Menarik ya, silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya atau mau mendiskusikan? silakan. Raise hand saja atau langsung saja bicara. Tidak ada pertanyaan?
Sudah cukup jelas ya. Baik, kalau sudah cukup jelas, ya bisa lebih cepat ini selesainya. Oke, saya lanjutkan lagi kalau begitu. Eh, coba. Oke, itu live script ya, yang terakhir live scriptnya, lalu kemudian, oke, contoh aplikasi konkret transactional analysis dalam hubungan interpersonal atau komunikasi interpersonal. Saat pasangan bertengkar, satu berbicara dari child, kamu gak pernah sayang aku, dan yang lain dari parent, kamu terlalu manja. Nah, dengan transactional analysis, mereka bisa belajar untuk berkomunikasi dengan posisi adult. Seperti apa yang kamu butuhkan supaya merasa lebih dihargai. Nah, ini contoh ya yang tadi Bu Putri menyampaikan. Ada keseharian kita yang kita tidak terlalu peduli kata-kata yang dikeluarkan oleh kita, kata-kata yang dinarasikan ke lawan bicara kita. Nah, mulai sekarang coba Anda setiap kali kata-kata yang disampaikan, Anda coba analisis posisi di manakah Anda sekarang ego state-nya yang mana, yang child kah atau parent kah atau adult kah gitu. Ini satu contoh di sini. Ketika dengan pasangan Anda dengan pasangan pertemanan ada satu sekelas atau satu angkatan misalnya bertengkar satu dengan yang lain. Kemudian kamu gak pernah sayang aku misalnya. Kemudian yang lain kamu terlalu manja. Nah, dua ini sebenarnya adalah yang bersilangan ya. Jadi tidak tidak komplementer. Nah, dari situ kemudian bisa belajar bagaimana memperbaiki komunikasi supaya dalam posisinya adalah adult. Ya, lalu kemudian diubah menjadi kalimatnya adalah apa yang kamu butuhkan supaya merasa lebih dihargai. Nah, itu sebuah bentuk jembatan interpersonal melalui transactional analysis ini. Kemudian dalam dunia pendidikan, guru bisa belajar untuk tidak mengajar pada posisi parent, tapi juga pada saat siswa berbicara dari child dan menanggapi dari adult untuk membangun pemahaman yang sehat. Nah, ini lagi-lagi kebanyakan atau mungkin juga dari kita yang tadi Bu Putri menyampaikan, kita kok aneh dalam posisi di kampus, misalnya kita bisa menempatkan adult, tapi pada posisi di rumah itu menempatkan posisi kita dari child. Tapi bisa terjadi juga pada saat di kampus, di kelas, itu kita sedang menunjukkan child. Misalnya UTS sekarang atau misalnya tugas. Nah, keluhan yang disampaikan pada saat diberikan tugas itu adalah posisi ego set-nya adalah child. Tapi kalau kemudian ditanggapi dengan adult to adult, maka kemudian posisinya adalah menjadi equal, jadi complementary. Nah, itu dalam dunia pendidikan. Begitu juga seorang guru atau dosen seringkali menempatkan posisinya adalah sebagai parent yang banyak aturan, banyak kemudian statement yang kemudian uh, dalam dalam sebuah posisi yang powerful begitu. Sehingga itu mengakibatkan lawan bicara atau para mahasiswanya itu tidak dalam posisi yang kemudian menempatkan pada posisi adult ya. Tetapi berhadapan tetap dengan parent. Nah, saya ya agak sudah cukup lama mengalami bermain peran ego state ini ketika menjadi dosen. Itu banyak dosen-dosen senior saya. Saya sudah berapa? 36 tahun masa kerja saya di Unpad ini. Jadi menghadapi pada tahun 80-an itu, 87 itu bagaimana menghadapi dosen-dosen senior, ada yang sudah pensiun, ada yang sudah wafat dan sebagainya. Saya bisa mengamati, oh ternyata baru sadar ketika saya mempelajari transactional analysis ini pada semester ke berapa ya, kelima atau ke-6. Jadi pada saat S1 gitu mempelajari ini baru menyadari ini kok kita rasakan sendiri kok para dosen itu apalagi dosen dosen senior senior yang masa lalu itu seringkali itu menjadi positioningnya sangat parent sekali gitu ya. Jadi
memosisikan supaya jauh lebih sehat menjadi adult itu sebuah upaya yang dilakukan bukan bergantung pada dosennya, tetapi justru menempatkan posisi kita yang terhadap dosen. Ya, ternyata itu cukup berhasil. Jadi ada beberapa dosen yang akhirnya bisa memosisikan bahkan ke teman-teman sendiri saja pada saat teman satu dengan yang lain berbicara dengan kata-kata kasar dan seterusnya. Ketika kita berupaya masuk pada lingkungannya, berubah kalimat yang digunakan, kata-kata yang digunakan itu dengan bahasa yang halus. Karena posisi kita mengajak untuk supaya adapt to adapt. Gitu. Nah ini bisa dipraktekkan sendiri. Sama hanya juga saya mencoba mempraktekkan apa yang disebut sebagai body body language. Ya dulu itu ada namanya body language. Bukunya tipis, sekarang mungkin masih dijual ya. Apa di Palasari barangkali itu harganya relatif murah ya. Warna warna bukunya itu warna putih ya. Eh, bahasa tubuh atau body language. Di situ ada gambar-gambar tertentu. Bagaimana mengatur jarak, berbicara, mengatur jarak, lalu kemudian melipat tangan, melipat kaki, terus menyimak rambut, dan seterusnya itu betul-betul di ini maknanya seperti apa. Dan saat itu juga dipraktekkan bagaimana mengamati orang lain dengan posisi tubuh ketika berbicara dari kejauhan. Dan ini menarik untuk kemudian bisa praktekkan langsung sebagai bentuk aplikatif dari berkomunikasi satu dengan yang lain dari bahasa tubuh, jadi body language. Nah, dalam hal ini juga ini dalam bahasa narasinya, jadi narasi. Jadi body language bahasa nonverbalnya, kalau ini adalah narasi yang dikemukakan. Kemudian juga dalam dunia kerja, kemudian ya ada juga yang seorang dalam struktur tertentu, manajer misalnya, yang terus-menerus memosisikan sebagai parent dan itu membuat tidak nyaman. Nah, kemudian transactional analysis itu mendorong komunikasi agar adult adult lagi. Misalnya kesadaran itu muncul dari manajernya atau kesadaran dari mulai subordinate-nya ke bawahannya misalnya. Bagaimana menurutmu kita bisa menyelesaikan proyek ini lebih efisien? Nah, itu salah satu contoh mengajukan sebuah apa namanya posisi bertanya. Jadi bukan statement membuat judgment begitu apa bahwa ini harus demikian, tidak boleh ini dan seterusnya itu yang menunjukkan parent. Ya, tapi kalau diajukan dalam bentuk asking ya atau bertanya, nah itu satu posisi mengubah ego statement dari parent kepada adult. Uh, Lu baru semester berapa saya lupa itu. Dulu semester ketiga kalau nggak salah itu ya ketika pulang ke kampung halaman ke Garut naik bis, saya diajarkan waktu itu oleh tokoh apa dosen senior Muhammad Usman Palapa. Ya saya masih ingat. Anda sendiri tidak akan merasakan bagaimana berubah kecuali teman-teman SD Anda mengatakan Anda berubah setelah kuliah di situ. Saya masih ingat kata-kata itu sehingga apa yang saya lakukan ketika saya manfaatkan ketika pulang pergi dari kota Garut ke Bandung bolak-balik itu naik bis. Jadi pada saat itu disarankan oleh dosen tersebut untuk kemudian ketika bis siapapun teman duduk kita pada saat dinaik kendaraan itu berupaya untuk kemudian membuka pembicaraan. Nah, kalau dia seorang kakek, bagaimana kita menempatkan posisi kita kepada menghormati sebagai apa nawalan bicara adalah seorang kakek. Jadi memosisikan tetap kita menggeser ke adult. Pertanyaan-pertanyaan sifatnya lebih apa memupuk kedewasaan. Jadi bertanya hal-hal sifatnya logis, bertanya apa yang kemudian dilakukan lebih banyak bertanya. Jadi seringkali kalau kita terlalu banyak statement, membuat penjelasan atas sesuatu, maka itu cenderung kita akan terlupakan bahwa posisi itu sebenarnya kita lebih dominan kepada parent misalnya. Tapi kalau kemudian berbicara terhadap lawan bicara kita dengan mengajukan pertanyaan, seperti yang di sini nih dalam dunia kerja, bagaimana menurutmu jika ini? Jadi mengajukan pertanyaan adalah sebuah bentuk pernyataan dalam bentuk kalimat tanya gitu. Nah itu apa namanya satu teknis
strategis untuk berkomunikasi interpersonal yang menjaga politeness, menjaga apa namanya etika, menjaga tata kesopanan. Dibandingkan dengan sebuah statement yang mengarahkan sesuatu, padahal yang diajak lawan bicara kita itu adalah orang yang lebih tinggi usianya atau lebih senior. Nah, itu yang kemudian saya lakukan hampir tiap apa minggu itu. Kalau pulang itu kemudian bisa tanya dengan cara siapapun yang di sebelahnya itu dengan ngajak ngobrol, dengan mengajukan tanya. Wah, banyak yang kemudian dihadapi misalnya ada yang tidak menjawab sama sekali ya. Ketika ditanya tidak menjawab sama sekali mungkin juga pada saatnya dia ingin istirahat terus. Jadi sudah tidak lanjutkan. Tapi itu dilatih terus. Kita bisa bertahun-tahun untuk bisa apa namanya melatih itu agar kita semakin sensitif bahwa apa yang akan kita lakukan itu merupakan sebuah bentuk-bentuk aplikatif strategis dari interpersonal communication kita dengan orang lain. Itu contoh konkretnya di dalam apa namanya transactional analysis. Ini contoh adult to adult. Respon ego yang setuju. Adult to adult di tempat kerja. Kita punya tenggat waktu sampai Jumat. Bisa bantu saya menyelesaikan tugas ini kan mengajukan pertanyaan. Tentu, saya yakin draft awalnya besok siang. Nah, si A itu apa superiornya, ya, pimpinannya. Tapi kalimat yang digunakan itu bukan dalam sebuah instruksi, misalnya, kamu harus mengerjakan ini hari Jumat sudah selesai ya. Nah, bukan begitu. Tapi kalimat yang digunakan agar memosikan kepada adult, maka kalimat yang dipilihnya adalah dalam bentuk statement dengan mengajukan pertanyaan. Kita punya tenggat waktu sampai Jumat. Bisa bantu saya menyelesaikan bagian ini? Itu adult. Jadi rasional, tidak emosional, tapi cukup membangkitkan apa namanya lawan bicara kita itu dengan posisi adult juga. Dan kemudian dijawabnya tentu saya kirimkan draft awalnya besok siang. Nah, keduanya itu menunjukkan ego dewasanya. Ini yang rasional, efektif, ya, complementary. Kemudian menyilang contoh udah ini banget child parent ya, padahal ada tuh. Seorang kerja rekan memberi saran, sepertinya laporanmu ini ada berangka yang salah. Nah, coba kita lihat itu ada statement yang kemudian menyudutkan apa sebuah statement yang menyalahkan. Lalu kalau dijawabnya juga dengan eh, apa namanya cairnya, kamu selalu mengkritik aku, kamu pikir kamu siapa? Nah itu tidak sehat tentu. Ya, jadi pertama si A statement, membuat statement dengan menyalahkan, lalu si B-nya juga itu membuat counter statement itu yang sebenarnya posisinya jadi menyilang, jadi child to parent ya. Jadi dewasa membahas ego anak-anak, kemudian merasa disalahkan menyebabkan terjadinya konflik. Nah, ini konflik ini yang harus dihindari. Kemudian, bagaimana seorang istri memecahkan piring saat bertengkar dengan suami? Lihat, aku jadi emosi dan menjatuhkan piring gara-gara kamu terus marah-marah. Kemudian si suami, kamu memang selalu menyalahkan orang lain. Coba, ini terselisih yang terselubung, jadi ulterior transaction. Jadi pesan permulaannya itu aku tidak sengaja, gitu. Lalu kemudian pesan tersembunyi, kamu salah dan aku korban. Maka ego state yang bermain di sini adalah child to parent dengan memancing perasaan bersalah. Dua-duanya coba lihat itu. Ketika emosi ya menyalahkan gara-gara kamu sih marah-marah jadi piring jadi pecah gitu ya. Nah itu sebenarnya adalah faktor ketidaksengajaan dalam kemudian ingin blame victim. Jadi yang salah itu oleh orang lain. Nah, terus dijawab oleh suaminya, kamu sih seringkali menyalahkan orang lain. Jadi dua-duanya itu bermain perannya di sini adalah child dan parent dia. Ini menarik nanti apa bisa dianalisis. Jadi gini, saya masih sekarang masih membimbing kalau tidak salah angkatan baru
baru seminar usulan riset ya. Eh, S1 juga dari Mankom juga. Itu yang saya sarankan untuk menganalisis transaksional. Jadi, tapi melalui media sosial media. Jadi bukan bukan interpersonal dalam konteks langsung berkomunikasi, tetapi melalui media itu. Jadi ada sebuah komunitas di media itu seringkali membuat statement-statement yang bagaimana terjadi perkenalan, bagaimana terjadi meningkat pada sebuah relasi dan seterusnya, pemutusan hubungan dan seterusnya. Nah itu saya menyarankan untuk bisa menganalisisnya dengan analisis transaksional dari Eric Berne ini. Jadi menarik, bisa bisa sangat detail, kita akan menentukan di posisi ego statement yang mana yang masing-masing itu dan apa implikasinya pada hasilnya. Contoh yang keempat, seorang minta saran tapi selalu menolaknya. Aku bingung mau cari kerjaan baru, bosku toksik. Kenapa nggak coba apply kerja online dulu? Ya, tapi saingannya banyak. Mungkin coba freelance dulu sambil cari. Ya, tapi bayarannya kecil. Nah, permainan psikologis yes but ini menarik. Tapi nanti dalam retorika ada yes but juga, negosiasi lah. Dalam negosiasi yes but itu menjadi salah satu juga teknik strategis untuk bisa atau berhadapan dengan superior kita di dalam sebuah organisasi karena bos kita atau atasan kita itu dengan teknik yes but. Jadi tampak seperti solusi, meminta solusi. Jadi adult, tapi sebenarnya bermain dengan child, merasa tidak berdaya. Coba kita lihat analisisnya, kalimatnya nggak merasa tidak berdaya. Nah sebenarnya seolah-olah meminta solusi, adult kan, minta solusi. Tapi kemudian kalimatnya itu merasa tidak berdaya. Lalu kemudian memancing, tujuannya apa? Memancing perhatian atau simpati. Saya dihinakan sehina-hinanya, saya direndahkan serendah-rendahnya. Itu child itu. Jadi ada satu pejabat yang kemudian sedang dipersoalkan keaslian ijazahnya begitu. Saya hina, merasa dihina-hinakan dan kemudian serendah. Itu child. Nah, posisi seperti itu bisa diperbaiki sebenarnya. Oke, kemudian itu apa yang disebut sebagai permainan yes, but. Dalam konteks negosiasi atau konteks retorika, yes but itu menjadi salah satu strategi untuk mengurangi resiko penolakan. Jadi begini, eh, ketika atasan kita menyampaikan sebuah pernyataan dan sebenarnya kita tidak setuju dengan pernyataan itu, tapi kalau kita melakukan sebuah penolakan, tentu itu akan mengakibatkan relasi interpersonal kita terganggu. Misalnya ada sebuah ide dari atasan itu, begini, ya, oh, apa, yang harus Anda lakukan adalah untuk ekspansi perusahaan ini adalah membuka lahan di satu tempat itu dan kemudian bagaimana mencari sumber dana dan seterusnya. Nah, kita tidak setuju dengan cara berpikir itu. Tapi kalau kita menolak, oh tidak bisa begitu, tidak ekspansi ke wilayah itu mengakibatkan kita menjadi jatuh dan strategi yang salah. Nah, kita tidak mungkin menyerahkan satu ide dari atasan kita langsung kemudian kita menolaknya. Nah, cara yang dapat dilakukan adalah dengan yes, tapi ada but-nya gitu. Nah, jadi kalimatnya adalah bisa dengan cara misalnya gini, oh ya itu bagus tuh Pak Ketua, bagus itu idenya brilian, bisa bagus di apa namanya dimunculkan menjadi sebuah bentuk wacana. Nah, baru kemudian batnya di belakang. Tapi ini akan jauh lebih sempurna jika begitu. Jadi batnya itu yang bisa kemudian kontradiktif dengan yang pernyataan sebelumnya atau complementary atau melengkapinya. Jadi tidak menjalahkan seluruhnya, tetapi membuat sebuah pernyataan yang bisa opposite ya atau bertolak belakang atau bisa
bentuk misalnya suportif yang bisa menambahkan kelengkapan. Jadi tidak hanya membuka lahan, tetapi juga harus menyediakan fasilitas dan seterusnya begitu ya. Jadi si lawan bicara tidak merasa kemudian tertolak karena diiyakan terlebih dahulu. Misalnya juga ketika orang tua menyuruh, padahal kita sedang capek tuh. Ketika menyuruh, iyakan saja dulu. Ya, siap, siapa? Gitu. Ya, lalu kemudian kamu harus kerjakan sini. Siapa? Eh, misalnya, tetapi boleh menunda waktu 5 menit saja. 10 menit, ini sedang mengerjakan tugas dulu. Ya, batnya itu reasoningnya silahkan menggunakan kalimat apa, tapi tujuannya adalah sebenarnya tidak menolak, menolkan dulu, tetapi meyeskan dulu. Batnya itu boleh kemudian menjadi no, batnya itu menjadi sebuah complementary atau batnya itu penundaan, misalnya delay. Nah, itu sebuah contoh yes permainan yes but ini sama dengan yang tadi itu, yang contoh yang keempat ini. Nah, ada contoh transformasi transaksi. Ini situasi awal yang kurang sehat. Kamu telat lagi, kamu ini tidak bisa disiplin ya. Itu perilaku atasannya adalah parent, ya ego state-nya parent. Kemudian keluarlah kata-kata child-nya dari karyawan. Ya ampun, maaf ya, saya memang selalu gagal, saya selalu tidak berhasil. Itu child yang sedang berbicara. Nah, setelah menerapkan TA, jadi lebih sehat, atasan saya ingin tahu penyebab keterlambatanmu supaya kita bisa cari solusi. Nah, beda kan? Yang pertama, kamu telat lagi. Itu statement yang menghakimi, membuat sebuah aturan dan superior. Tapi berbeda dengan yang kedua, jauh lebih sehat. Sehat. Ini atasannya dengan adaltnya, saya ingin tahu apa yang menjadi keterlambatan, penyebab keterlambatan supaya kita bisa cari solusi. Lalu kemudian karyawan tidak mengatakan, ya ampun, maaf, memang saya selalu gagal, saya selalu terlambat. Gitu. Uh, baik, saya atur ulang jadwal supaya tidak telat lagi. Nah, itu adult to adult, jauh lebih sehat. Jadi transformatif, transaksi dari kurang sehat menjadi lebih sehat. Oke, ya, jadi ini satu contoh implementasi interpersonal yang bisa dilaksanakan. Ini yang terakhir, bagaimana analisis transaksional melihat komunikasi lebih mendalam, bukan hanya kata-kata, tapi siapa dalam diri kita yang sedang berbicara. Nah, itu yang penting. Jadi ego state, jadi statement kita ini sedang menunjukkan kita tuh siapa, parent kah, adult kah, atau child kah. Tentu yang diharapkan adalah adult-nya. Kita memilih kata-kata yang menunjukkan kita kedewasaan kita, rasional kita, ada etika yang pertimbangkan, emosi juga tidak kemudian menjadi dominan dan seterusnya. Jadi siapa dalam diri kita sedang berbicara. Itu bisa meningkatkan efektivitas komunikasi. Sekali lagi efektif itu adalah antara receiver dan sendernya itu yang hampir 100% sama gitu. Kemudian menghindari konflik yang tidak perlu, kemudian mengenali pola permainan psikologis yang keluar darinya. Oke, saya kira itu yang saya ingin sampaikan dalam perkuliahan ini. Silakan, saya buka lagi kalau ada pertanyaan. Jika tidak, kita cukupkan sekian. Ayo, saya buka lagi sesi pertanyaan. Ayo, silakan teman-teman ditanyakan. Tidak ada? Ya, bisa dipahami. Syukur. Syukurlah kalau kalau memang tidak ini, jadi saya tidak perlu banyak bicara lagi. Kalau sudah clear ya, Mhm. Jadi, sudah clear. Prof, mungkin saya ingin sedikit Ya, ya, tanya gitu ya. Berarti yang ya, paling ideal itu adalah ego state adult ya, Prof ya? ya, betul. Ego state adult itu harapan dari apa namanya Eric Berne, karena di situ ada unsur rasional, ada unsur yang namanya adult itu kan dewasa, kedewasaan. Nah,
eh, ini dicoba dihindari jangan sampai tertukar dengan egonya siapa namanya psikoanalisis Sigmund Freud ya. Yang ego state-nya Eric Berne itu bukan egonya Sigmund Freud. Ya. Sigmund Freud itu ego itu sebenarnya mirip-mirip seperti dewasa, tapi bukan itu. Ya, jadi katanya ini memang sulit di apa diterapkan gitu, ego super ego ini. Nah, sehingga di apa namanya dibuatkan sesuatu yang lebih sederhana lagi dan itu mencerminkan keseharian kita. Jadi lebih sehatnya adalah kita mengembangkan kedewasaan kita untuk bisa berkomunikasi secara interpersonal dengan orang lain. Bukan berarti apa namanya child atau parent itu dihilangkan sama sekali tidak. Suatu ketika kita memerlukan sebuah posisi parent kita kepada sesuatu yang sifatnya lebih pada aturan atau normatif dan sebagainya. Tapi kalau dalam konteks komunikasi interpersonal yang cukup strategis untuk bisa menghasilkan komunikasi yang efektif, kita bisa memilih narasinya adalah narasi yang memunculkan adultnya kita. Jadi seperti tadi, statement menyalahkan atau statement menghakimi itu juga tidak bisa otomatis menimbulkan reaksi yang positif dalam menghasilkan sebuah simpulan yang positif gitu. Ternyata ketika ada statement dengan menghakimi tersebut, maka kemudian lawan bicara itu akan memosisikan dirinya adalah menjadi child. Ialah saya itu bawahan, saya tidak punya ini, saya miskin dan seterusnya. Ya posisinya adalah child. Tapi berbeda kalau kemudian mengajak untuk ayo kita pikirkan ada nggak solusi. Oh rumahnya terlalu jauh sehingga telat. Mari kita ambil solusi yang terbaik bagaimana rumah kontrakan pindah ke tempat kerja itu. Nanti kita pikirkan solusinya misal kontraknya yang lebih dekat. Nah sehingga adult yang dibangun. Posisi jauh lebih sehat itu karena semua diajak untuk kemudian berpikir yang sifatnya lebih rasional tadi. Gitu. Jadi uh, Anda semua di sini mulai coba berpikir bahwa ada satu yang prinsip yang tidak boleh dilupakan ya, apa yang disebut sebagai komunikasi itu irreversible. Nah ini coba dalam aksioma komunikasi irreversible seperti yang sudah lalu diceritakan. Karena irreversible sesuatu yang sudah kemudian disampaikan tidak bisa ditarik didaur ulang kecuali kita melakukan excuse itu prinsip irreversible. Nah, karena itulah kita perlu ada pengolahan intrapersonal sebelum kita melakukan sebuah statement pernyataan kepada orang lain agar terhindar dari sebuah kata yang kemudian bisa menyinggung perasaan, bisa kemudian salah pengertian, misunderstanding. Nah, karena itulah pengolahan secara internal sampai keluar kata-kata kita mau memosisikan di mana. Nah, kita bisa pilih bagaimana adult kita untuk ini kemudian menyampaikan pada orang lain dengan harapan memberikan reaksi juga adult. Gitu. Nah, begitu. Jadi kalau sebuah pernyataan yang sudah diucapkan itu tidak mungkin kemudian ditarik kembali menjadi sesuatu yang tidak pernah kita ucapkan. Tapi kalau sudah menyakiti orang lain dan kita salah, salah bisa dimaafkan, tetapi perasaan sakitnya tidak bisa dihilangkan. Kecuali kalau seperti apa hard disk itu memorinya bisa dihapus sama sekali. Kita tidak bisa untuk melakukan seperti itu. Itu kecuali dalam apa namanya hipnoterapi, hip, hipnoterapi itu bisa dalam teori teori apa namanya teori memori itu namanya memori sesuatu memori itu ada juga interference. Jadi memori yang lama diinterference ditumpang oleh memori yang baru. Sebenarnya ini tidak hilang, yang ini tidak hilang. Jadi walaupun ini masih tersimpan hanya tertutup oleh informasi yang baru. Nah, kenyataannya seperti itu. Kalau dalam hipnoterapi katanya yang ini bisa dihapus, bisa dihapus. Tapi saya tidak begitu apa namanya
paham secara detail bagaimana bisa menghapus sesuatu yang sudah tersimpan dalam gudang memori kita. Sedangkan kemampuan memori kita luar biasa, 200 quintillion bit. Jadi 20 kali 10 pangkat 20 bit informasi. Jadi berapa ribu gigabyte kemampuan otak kita untuk bisa menerima. Karena itu masih di dalam kandungan sampai kemudian nanti wafat usia berapa puluhan tahun gitu, itu otak kita tidak this full memory, masih tetap bisa menyimpan informasi. Yang walaupun nanti kalau sudah tua itu bukan hilang informasi, tapi terinterference dengan peristiwa-peristiwa yang berikutnya. Tapi coba Anda saksikan, nenek kita, kakek kita yang usia sudah sepuh ya, misalnya 70-80 tahun, coba kita saksikan. Itu paling mengingat ada peristiwa-peristiwa yang sekian puluh tahun yang lalu dibanding dengan yang hari kemarin. Kalau mereka yang sudah ini, sudah apa, sudah pikun, coba cek. Yang paling diingat adalah peristiwa yang puluhan tahun yang lalu. Misalnya apalagi misalnya sedang kecil, masih kecil dan seterusnya. Tapi yang peristiwa yang baru tadi terjadi atau minggu yang lalu terjadi itu hilang. Nah, itu juga uh, tidak bisa dijelaskan dengan interference. Jadi, interference itu kan kalau ini informasi yang berikutnya menutup informasi yang lama. Tapi kenapa informasi yang lama ini masih diingat dibanding dengan informasi yang baru? Nah, ini sebuah tantangan untuk dikaji dalam memori apa nanti dalam psikologi komunikasi untuk bisa didiskusikan. Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Nah, sama juga Anda juga akan mengalami seperti itu suatu kelak atau mungkin juga sekarang sudah mulai gitu. Lupa peristiwa yang baru saja lupa, tapi yang masa lalu apalagi misalnya masa lalu yang menyakitkan Anda gitu. Anda pernah dikecewakan oleh lawan jenis kelamin Anda lalu kemudian ingin mencoba melupakan tapi tetap saja teringat gitu. Sampai kapanpun tetap teringat. Tapi kalau peristiwa-peristiwa yang kemudiannya itu bisa Anda lupa, bukan dilupakan, tapi lupa dengan sendirinya. Nah, itu juga hal-hal yang sifatnya lebih psikologis dalam kejiwaan, tapi juga mempengaruhi dalam gudang memori kita. Oke, saya kira demikian. Masih ada? Jika tidak ada, sudah kita selesaikan saja ya. 9:20 kan? Sudah cukup ya? Baik. Baik, kalau begitu saya kembalikan ke Bu Putri. Kalau mau dilanjutkan, silahkan mau diskusi. Saya left duluan ya. Oke, Oke. oh, terima kasih Ya, banyak atas pemaparan ya, mangga. dasarnya. Hatur nuhun, Prof. Hati-hati di Ya, jalan. nuhun. Ya, nuhun yuk. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya perkuliahan kita pagi hari ini. Walaupun secara Zoom, saya harap walaupun teman-teman tadi banyak yang off cam, harapan saya sih teman-teman bisa me, apa ya, menangkap ya apa namanya intisari dari perkuliahan kita pagi hari ini tentang teori analisis transaksional. Jadi dari ketiga ego state yang paling ideal adalah adult to adult ya. Dan mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan sama teman-teman ketika nanti jadi panitia maba tuh ya, penerimaan mahasiswa baru kan kalian nanti akan jadi prabu kah atau satgas kah atau apakah. Nah, posisikan ego state itu bermain. Bisa jadi mungkin kalian akan bermain peran menjadi parents to child gitu ya sama maba. Tapi juga bisa jadi kalian memposisikan adult to adult ketika menghadapi mahasiswa atau maba yang memang misalnya belum mengerti tata tertib dan aturan gitu ya. Jangan digalak-galakin gitu ya. Oke, itu saja mungkin ya untuk hari ini. Jangan lupa isi presensi. Recordingnya akan saya upload di Live ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipelajari ulang. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih. Makasih, Bu. Makasih, Bu.